Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang alur cerita film Hunter Killer yang rilis pada tahun 2018. Film ini menceritakan misi penyelamatan Presiden Rusia yaitu Zakharin yang dikudeta oleh Durov yang dapat menimbulkan Perang Dunia Ketiga oleh kapal selam Arkansas yang dikapteni oleh Joe Glass. Sebelum lanjut ke alur ceritanya, saya sarankan agar menonton filmnya terlebih dahulu. Dan jangan lupa klik tombol subscribe. Oke, lanjut. Film dibuka dengan adegan di mana kapal selam USS Tampa Bay milik Amerika sedang membuntuti kapal selam Rusia, yaitu Connect selama 2 jam 45 menit tanpa terdeteksi di Laut Barents Rusia. Tiba-tiba terjadi ledakan di kapal selam Connect yang tidak tahu penyebabnya. Petugas sonar di USS Tampa Bay mendeteksi torpedo yang berasal dari atas mereka. Walaupun mencoba menghindar, tetap saja mereka tertembak oleh torpedo dan tenggelam. Beralih ke scene selanjutnya, yaitu di markas Pentagon Amerika. Laksamana Peace mendapat laporan bahwa kapal Tampa Bay hilang kontak di Semenanjung Kola selama 2 jam. Laksamana Peace melaporkan kejadian ini ke atasannya, yaitu Laksamana Charles Danegan, bahwa USS Tampa Bay menghilang di Laut Barents, dan ia juga mendapat sinyal darurat di Semenanjung Kola. Danegan pun memerintahkan agar segera melakukan tindakan ke 110 orang yang hilang tersebut. Peace telah mempersiapkan kapal selam USS Arkansas dan kapten barunya yaitu Joe Glass, yang belum pernah menjadi kapten selam sebelumnya, untuk mencari keberadaan Tampa Bay itu. Di Skotlandia, tepatnya di pangkalan Angkatan Laut Inggris, Joe Glass mendapat perintah dari Armada ke-6 Amerika untuk mencari Tampa Bay yang hilang di Laut Barents. Joe Glass dan EXO segera mengumpulkan para kru Arkansas yang baru libur selama 2 hari. Para kru yang sudah ada di pangkalan itu segera mengisi perbekalan dan senjata torpedo. Tak lupa juga dengan Mystic, yaitu kapal selam mini untuk misi penyelamatan. Di markas Pentagon, Laksamana Peace kedatangan agen NSA yaitu Jean, dan memberitahu Jean bahwa satelit Amerika mendeteksi 2 ledakan di Laut Barents, Semenanjung Kola. Jean yang dari awal mengawasi Presiden Rusia, Zakharin, memberitahu Laksamana Peace bahwa sebelum ledakan Presiden pergi ke pangkalan Polyarny untuk bertemu dengan Menteri Durov, yaitu Menteri Pertahanan Rusia, dan menyarankan agar Peace mengirim orang untuk memantau kegiatan Presiden Rusia selama di Polyarny. Di Gurun Pahdat, Tajikistan, 4 orang tentara mendapat perintah untuk misi pengintaian di Polyarny, yaitu Bill, Martinelli, Johnston, dan Hale. Sementara di Polyarny, Presiden Rusia telah tiba di pangkalan Angkatan Laut Rusia dan disambut oleh Durov. Sementara USS Arkansas telah sampai di Laut Barents. Kapten Joe Glass memerintahkan awak kapal untuk memindai situasi karena mereka sadar bahwa bukan satu-satunya mereka yang ada di sana. Benar saja terdapat kapal selam Rusia yang bersembunyi di bawah bongkahan es. Arkansas pun menembakkan torpedo untuk menenggelamkan kapal itu. Setelah pertempuran dimenangkan Arkansas, mereka mendapatkan suara dari kapal selam Connect yang tenggelam. Joe Glass memerintahkan Mystic untuk menolong orang yang berada di kapal Connect. Setelah dibawa, ada 3 orang yang selamat, dan salah satunya adalah Kapten Andropov. 4 tentara Amerika yang sampai segera memantau pangkalan Polyarny dengan drone dan menayangkannya ke Pentagon. Presiden Zakharin yang akan menelpon Moskow dan Washington tidak dapat menghubungi karena sinyalnya diblokir. Presiden keheranan karena kapal perang Yevchenko pergi tanpa izinnya. Tak lama kemudian, Durov dan pasukannya datang ke Presiden untuk memulai kudeta dan menembak pengawalnya. Kejadian ini terlihat oleh tentara Amerika dan para petinggi Pentagon. Para petinggi Pentagon dan beserta Presiden mengadakan pertemuan atas tindakan kudeta militer Presiden Rusia dan menghasilkan 2 keputusan, yaitu mengerahkan armada Amerika untuk perang terbuka dan misi penyelamatan presiden serta pasukan Amerika
oleh USS Arkansas. Douglas yang menerima perintah segera berdiskusi untuk melewati Fjord Murmansk yang penuh ranjau dan sonar serta kapal penghancur. Douglas memujuk Kapten Andropov agar menuntun mereka melewati Fjord Murmansk. Andropov sempat menolak, akhirnya setuju setelah diberitahu bahwa Presiden Rusia dikudeta dan kapal selamnya disabotase oleh Durov. Di Polyarny, pasukan pemberontak memeriksa sinyal gelombang dari pihak asing. Untungnya tentara Amerika yang berada di menara tidak sampai ketahuan. Tetapi di sini Martinelli harus tertembak dan tidak bisa melanjutkan penyusupan ke pusat komando Polyarny akibat tembakan lawan. Ketegangan dialami oleh awak Arkansas yang akan melewati Fjord Murmansk yang dipenuhi ranjau dan pengamanan dari kapal destroyer. Dengan bantuan Kapten Andropov yang paham betul rute yang akan diseberangi, singkat cerita USS Arkansas berhasil melewati Fjord Murmansk itu. Pasukan Amerika memulai aksinya untuk menyelamatkan Presiden Zakharin dengan bantuan pengawalnya yang masih hidup. Baku tembak tak terhindarkan ketika pasukan Amerika berhasil menemukan Presiden Zakharin. Mereka mencoba pergi ke titik penjemputan oleh kapal selam. Meski di tengah perjalanan sempat tersudut oleh pasukan Durov, tapi berhasil diatasi oleh Martinelli yang berada di hutan dengan skill menembak jitunya. Sampai di titik penjemputan, tentara Amerika dan Presiden Zakharin terus ditembaki. Setelah berhasil masuk ke dalam mistik, Bill tidak ikut dan memilih menyelamatkan Martinelli yang masih berada di hutan. Kapal Yavchenko yang mendeteksi USS Arkansas langsung menembakkan roket anti kapal selamnya. Akibatnya USS Arkansas terkena ledakan dari mistik yang terkena roket. Serangan tak henti-henti dari kapal Yavchenko membuat Arkansas hilang kontak, sementara dengan Pentagon yang membuat Amerika menyiapkan armadanya untuk perang terbuka dengan Rusia. Di hutan, Martinelli sudah terkepung dan akhirnya Bill langsung menghabisi pasukan Durov. Sementara Arkansas mengalami kerusakan yang membuat ruang torpedo terendam air dan tidak bisa ditembakkan, bahkan ada kru yang tertimpa torpedo. Sementara Yavchenko yang mendapatkan suara dari Arkansas langsung mengunci Arkansas. Kapten Durov mencoba menghubungi anak buahnya di Yavchenko agar menahan tembakan. Akhirnya kru Yavchenko tidak mau menembak Arkansas dan presiden pun memberi perintah bahwa yang menembak Amerika adalah pemberontak. Kapten kapal Yavchenko yang pro ke Durov melaporkan tindakan awak kapalnya. Durov segera menembakkan rudal ke Arkansas, tapi ditembak oleh Yavchenko. Dan Yavchenko menembak rudalnya ke pusat komando Polyarny dan menghentikan upaya kudeta oleh Durov. Presiden Zakharin bersama Kapten Andropov dan anak buahnya dijemput kru Yavchenko, dan Arkansas menjemput Bill dan Martinelli, dan kudeta yang hampir memicu Perang Dunia Ketiga ini pun tamat. Terima kasih telah menonton video saya, semoga kalian suka dan jangan lupa tekan tombol loncengnya serta komen ya. Oke, terima kasih.